Talitakum Juniors, berjumpa lagi di Bible Study di mana kita bersama mau mengenal dan melihat Yesus yang dinyatakan dalam Alkitab kita. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab yang terakhir yaitu kitab Wahyu. Nah, anak-anak sudah hafal dong nama-nama buku yang ada di Alkitab ya? Kalau belum, boleh download dan belajar menghafalkannya melalui lagu 66 buku di Alkitab. Linknya ada di deskripsi video ini. Nah, anak-anak, pada pelajaran kali ini kita mau lihat tentang seseorang yang dipilih Tuhan dan diberikan janji oleh Tuhan. Namanya Abram. Nama ini akan berubah menjadi Abraham kemudian. Nanti kita akan belajar mengapa Tuhan merubah nama Abram menjadi Abraham di pelajaran selanjutnya di Kejadian 17. Oke, anak-anak sudah siap untuk belajar? Ayo kita serius ya. Singkirkan dulu makanan minuman kalian, ambil Alkitab kalian, buku catatan juga, dan kita mau fokus belajar bersama. Kalau sudah ready, ayo kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dan waktu yang Engkau berikan pada kami untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Urapi kami, berikan kami hikmat dan keyakinan pada kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah Juniors, dari kitab sebelumnya di Kejadian 11 kita sudah baca bahwa Tera memiliki anak bernama Abram. Bersama keluarganya, Tera pindah dari Ur Kasdim ke Haran. Di sanalah Tera meninggal. Di Kejadian 12 ini kita membaca bahwa Abram dipanggil Tuhan dan Abram mendengar Tuhan memanggil dia. Ayo buka Alkitab anak-anak. Sekarang kita baca bersama ya. Teman kita Abraham, namanya sama, akan membaca untuk anak-anak semua. Shalom teman-teman Talitakum. Kejadian 12. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah papamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ
Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya,' jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki, dan perempuan keledai, betina, dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istana karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Kejadian 13. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Di situlah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu
terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya dan perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, bukanlah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada turunan untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah keturunanmu pun dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Amin. Talitakum. Terima kasih Abraham. Nah, anak-anak, kita sudah tahu dan baca dari kitab sebelumnya bahwa sejak setelah Nuh keluar dari bahtera dan mati, Tuhan tidak berbicara kepada manusia lagi. Mengapa? Bukan Tuhan gak mau bicara, tapi manusia yang lagi-lagi menjauhkan diri dari Tuhan dan melupakan Tuhan. Jadi sejak terakhir Tuhan berbicara pada Nuh, Alkitab tidak mencatat lagi Tuhan berbicara. Sampai kemudian Tuhan memanggil Abram. Jadi selama lebih dari 300 tahun manusia hidup tanpa pengenalan akan Tuhan. Tapi apa Tuhan kemudian diam saja? Tentu tidak. Tuhan itu tidak tergantung sama keadaan manusia. Dan Ia sudah merencanakan yang terbaik bagi manusia sejak awal. Karena itu rencananya tidak akan gagal. Nah, Tuhan sudah memilih Abram untuk meneruskan rencananya. Karena itu Ia kemudian memanggil Abram di tanah Haran untuk keluar dan pergi ke negeri yang Tuhan tunjuk. Abram segera taat. Dia mengenal Tuhan yang berbicara. Waktu dia kecil, Nuh masih hidup. Karena itu Abram masih mengenal kakek buyutnya. Jadi sejak kecil juga Abram sudah dengar cerita tentang Tuhan yang menyelamatkan manusia dan janji Tuhan pada Nuh. Usia Abram sudah 75 tahun waktu ia dan istrinya Sarai dan keponakannya Lot pergi dari Haran menuju negeri yang Tuhan tunjuk.
Dalam perjalanan, Tuhan membuktikan penyertaan dan perlindungannya atas Abram. Waktu kemudian Abram sampai di Mesir, Tuhan membuat Firaun memberkati dia dengan ternak yang banyak, dan Abram tidak dikenakan celaka karena ternyata Abram ketahuan berbohong pada Firaun. Tetapi karena Tuhan, maka Firaun takut untuk berbuat jahat pada Abram. Maka pergilah Abram dan Lot dan rombongannya melanjutkan perjalanan sampai ke tanah Negeb. Lalu mereka tinggal di situ. Tuhan menuntun Abram dengan setia. Karena penyertaan Tuhan inilah Abram mulai memanggil nama Tuhan. Kita baca di Kejadian 13 ayat 4. Nah, sejak itu Tuhan makin memberkati Abram dan juga keluarganya, Lot. Waktu itu ya anak-anak, kekayaan seseorang itu dilihat dari berapa banyak ternaknya, berapa banyak emasnya, dan peraknya, dan tanahnya. Nah, Abram dan Lot memiliki ternak yang banyak sekali. Alkitab mencatat bahwa mereka amat kaya dan harta milik mereka amat banyak. Baca deh di Kejadian 13 ayat 6. Jadi akibatnya sering anak buah mereka rebutan tempat untuk menggembalakan ternak mereka dan berkelahi karena itu. Nah, Abram lalu memanggil Lot dan menyuruh Lot untuk berpisah saja dari dia, supaya anak buah mereka nggak berantem lagi. Jadi kemana Lot memilih pergi, Abram akan pergi ke tempat lain sehingga mereka tidak berbenturan. Lot kemudian memilih ke daerah yang subur dekat sungai Yordan, di lembah-lembah dekat kota Sodom. Lot tidak tahu bahwa penduduk kota Sodom adalah sangat jahat dan tidak mengenal Tuhan. Nantinya Lot akan mendapatkan masalah yang banyak karena dia hanya melihat apa yang dipandangnya baik, yaitu daerah yang subur, tanpa bertanya pada Tuhan untuk tinggal di mana. Karena Lot kemudian sudah menetapkan daerahnya, lalu ia pergi ke situ, maka Tuhan memberkati Abram dengan seluruh daerah sejauh matanya memandang, dari timur ke barat, ke utara, ke selatan. Tanah itu diberikan kepada Abram. Bukan itu saja janji Tuhan pada Abram. Tuhan berjanji bahwa semua tanah negeri itu akan Tuhan berikan kepada keturunan Abram, dan jumlah mereka akan seperti debu tanah banyaknya. Ditulis di Alkitab, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Artinya gak bisa dihitung. Siapa sih yang bisa hitung debu tanah? Nah, keturunan Abram itu akan banyak banget deh. Padahal saat itu Abram sama sekali belum punya anak. Tapi dia percaya pada janji Tuhan. Nah, anak-anak, seperti Abram dipilih oleh Tuhan, anak-anak juga dipilih oleh Tuhan untuk diberkati dan diselamatkan. Yohanes 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta
minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan yang memilih anak-anak. Karena itu kita sekarang bisa duduk, mendengarkan firman-Nya dan belajar. Dia sedang mendidik dan memperlengkapi anak-anak supaya hidup anak-anak semua berbuah lebat dan berbuah tetap. Mengapa? Supaya anak-anak menjadi saksi akan kebesaran dan berkat kasih Tuhan untuk orang lain. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan di pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita akan melihat perjalanan Abram dalam mempercayai Tuhan, dalam bergantung kepada Tuhan, dan dalam ketaatannya karena dia percaya. Alkitab kemudian mencatat bahwa karena Abram percaya, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Sampai di sini dulu, anak-anak semua. Lanjutkan terus baca Alkitab, terus berdoa, terus memuji dan menyembah Tuhan, tidak jemu-jemu dan tidak putus untuk beribadah, karena Tuhan mau pakai hidup anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau yang pilih kami semua, dan Engkau sudah tetapkan supaya hidup kami bisa berbuah-buah lebat dan memberkati banyak orang. Pakai kami menjadi berkat di rumah, di sekolah, kemanapun kami pergi, kami menjadi saksi-Mu. Berkati orang tua kami dan keluarga kami dengan pengenalan akan kebenaran firman Kristus juga. Terima kasih Tuhan yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Talitakum, sampai jumpa.